Mohon maaf ya, napasnya agak habis nih. Ini gue udah kayak punya acara TV ya. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo everybody, back to my vlog. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bajo. Let's go. Itu guys, ini adalah kali pertama gue ke Bajo dan mari kita menikmati Bajo sebagaimana mestinya dan nanti bakal ketemu di sana. Jadi kita lihat berbagai macam keseruan yang bakal kita alami di sana. Kan lucu banget, kita dapat Pokemon livery. Wow. Komodo Airport, welcome to Labuan Bajo. Yeay, selamat datang di Labuan Bajo. Oke, habis ini kita akan mencari protokoler. Aduh. Kita habis ini akan jalan-jalan kemana destinasi pertama? Yaitu adalah Werebo. Let's go. Ini kita lihat pemilik rumahnya. Kita datang duluan di balik pemilik rumahnya. Jadi konsepnya adalah kita yang menyambut gitu, teman-teman. Emang agak aneh konsepnya, tapi nggak apa-apa. Jadi pemilik rumahnya emang datang belakangan. Terus kita sambut tuh. Luar biasa. Selamat datang dokter. Selamat datang. Gimana ya Allah? Makan itu bisa. Apaan anjir, nggak ada. Jadi guys, selamat datang di vlog pertama aku. Kali ini perjalanan aku bakalan menyusuri Nusa Tenggara Timur. Dan rencananya hari ini aku, Odi dan kameramen kita JJ, kita bakalan ke Werebo atau biasa dikenal sebagai sebuah desa di atas awan. Oke, kita mulai petualangan hari. Yang lain gak ada, coba mana di tas lo. Maaf, kita anak kota nih, jadi kita harus prepare. Bener, dewan banget. Heboh sendiri tuh. Coba Di mana-mana ya? Backpacker. Iya. Allah. Ini namanya orang metropolitan. Perbedaan orang kota. Perbedaan orang Jakarta ini. Dan ini sawah juga salah satu terbesar. Ini Lembor terus. Ini Lembor. Ini salah satu menurut gua yang paling bagus juga karena estetik dari jalannya nih. Jadi lo tiang-tiang ini itu ikonik di Lembor. Nah guys, perjalanan dari Labuan Bajo, tempat rumah kita ke Werebo itu cukup jauh. Kita harus menempuh perjalanan darat lebih kurang 3 jam. Nanti setelah itu kita harus mendaki ke atas lebih kurang 1-2 jam. Nah kalau misalnya kalian mau ke sini, sebenarnya lebih enak kalau pakai motor. Soalnya jalan menuju Werebo itu cukup kecil dan banyak yang rusak. Sampai kita, jadi kita akan naik ojek menuju atas. Gitu. Tuh guys, lihat. Kenapa? Di atas dong. Ayo. Oh. Di jembatan itu, Om. Iya. Salah guys. Ternyata salah ini tempat. Oke, sekarang beneran udah sampai guys. Kita akan naik ojek untuk naik ke atas. Karena kalau naiknya ke bawah nggak mungkin, tapi juga naik. Gimana nih? Kalau kita jalan dari bawah nggak bisa karena jauhan sampai 5 jam sekali jalan. Nah, nanti kita bakal kayak drop di pos yang satu lagi, lalu nanti mulai trekking dari situ ke Werebo-nya. Lo lihat sampingnya langsung turun. Oke. Ini bahkan perjalanan ke atas aja bisa sampai 30 menit sampai sejaman. Halo guys, kita ada di pos 1. Jadi pos ini adalah tempat untuk minum es kelapa. Nah, fresh from the water. Karena kita lagi nunggu tongkat. Ada seorang yang tidak mengingatkan saya nih kebetulan. Saya salah satunya. Ya, untuk tidak membawa tongkat yang udah kita beli ya. 1.500.000 gitu. Enggak dong, lebay. Dan sebenarnya yang salah tuh dia. Iya. Gua yang disalahin. Kan kita harus menyalahkan orang lain. Kalau kita bisa menyalahkan orang lain, kenapa tidak?
Hidup NPD. Hidup NPD. Lihat, Gue salah nanya, soalnya bawa tongkat. Tadi mau nanya Kelupaan, cuy. lo Ya nggak pakai Allah. tongkat. Nah, lu Nih udah loh, 2 tuh. kali kesini, Kan udah- sekali jalan 4 kali ini kan. Masa coba tongkatnya Iya. dilupa. Iya. Ini Udah, kan yuk. gua. Nah, gimana cara pakai coba? Nah, coba gimana cara makanya? Gini, Dewan. Cara makainya, saya kebetulan newbie nih di sini nih. Iya, terus. Nah, Aku buru maghrib. Gimana nih? 2 hours later. Ini gimana? udah. Tapi sebenarnya sih nggak ada fungsi-fungsinya juga sih tongkat kalau menurutku ya. Tuh, Reset, ada buat nahan. Buat 50.000 loh ini kita. Dia kalau Gojek. Oke teman-teman, kita akan memulai perjalanan kita pada hari ini. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Nah, nyampe. ya, jadi seperti inilah teman-teman. Kita akan trekking selama 2 jam. Ini kita selama 2 jam, walaupun kita udah jarang leg day ya. Terus tiba-tiba disuruh leg day ya. Paham gue sekarang kenapa adanya dia, Aiko, itu dibilang hebat banget. Kesini umur 4 tahun. Dan maknya nggak mau kesini lagi. Karena gila nggak ada persiapan banget ya. Langsung. Definisi awal langsung nanjak. Kalau di Rijani kan masih ada nanya, ini ya landai. Kalau ini langsung. Tapi ntar di sana landai kok. Tuh. Oke, siap. Jadi bentar lagi sih, 20 menit lagi. 20 menit lagi tuh kayak Mari. Jadi kita ada di persimpangan antara pos 3 dan pos 2. Pos 2 betul. Kok persimpangan sih? Batas antara. Mohon maaf ya, napasnya agak habis nih. Sudah Karena tidak ada kata-kata. landainya ada Beliau. 15 apa? Kok 15 derajat sih? Kok jadi 15 Kalau derajat sih? treadmill tuh yang 15 mah incline 15. Allahu Akbar. Ini berapa lama lagi nih? 10 menit lagi. Bohong. 10 menit. Allahu Akbar. Beneran. Kasih fun fact-nya, kalau orang tinggal di gunung, itu biasanya dia punya kadar apa, Di? Kadar HB yang lebih tinggi. Lebih tinggi betul. Kenapa? Karena itu adalah mekanisme dia adaptasi menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Betul. Jadi dengan HB-nya yang tinggi, kemudian dia bisa membawa oksigen lebih banyak. Betul. Sedangkan di gunung kan oksigen lebih dikit kan? Benar. Jadi itulah kemampuan adaptasi yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Betul? Betul. Takbir! Takbir. Dan paru-parunya juga dia tuh beda dari orang lain. Gimana Makanya tuh? penyerapan oksigennya tuh lebih banyak. Betul. Kandungan oksigennya tuh lebih banyak. Makanya mereka tuh biasanya kalau jalan atau misalnya turun itu bisa lebih jauh daripada orang pada umumnya. Betul. Alhamdulillah. Sampai kita di pos 3. Apa namanya? Wake Haju. Apaan tuh Wake Haju? Waki itu kurang tahu ya, tapi haji itu kayu. Oh gitu? Iya, haji itu kayu kalau di sini. Jadi lu lihat yang kayu kan? Nggak Kayak ada waki itu hubungannya sih. enggak Kan siapa- haji itu bisa ininya kayu. Sebelum kita nanjak lagi, Sebenarnya kalau lo lagi aktivitas, kalau Iya. capek, kan kayak gula lo kan kepake. Pakai. Jadi lo kayak hipoglikemi satu, ada kemungkinan hipoglikemi. Yang kedua Siap. kalau lo naik, itu kan kayak hipoksia gitu kan. Hipoksia, iya. Kurang oksigen ke otak. betul. Akhirnya yang kayak otak lo kayak dalam tanda kutip kayak bingung gitu terus Benar. kayak menuju kayak pingsan ya, kayak lo ngerasa ngantuk atau pusing gitu. Gitu guys, fun fact. Gimana gitu? Kita di pos 4 guys. Ntar lagi sampai 10 menit lagi lah. Apa itu poso roko? Poso rokok itu orang tempat ngerokok. Oh iya. Iya, rokok itu bahasa ininya rokok. Ini kan enak tempat rokok. Tapi boleh nggak sih dok ngerokok dok? Sebenarnya nggak boleh. Iya. Jangan. Gimana dok? Bener kan dok? Oh, sebaiknya jangan ya guys, karena rokok itu menimbulkan resiko kena penyakit banyak banget. Benar. Udah gue capek mengedukasi, mending kita naik dulu ke atas bisa nggak? Dia jadi ada orang di bawah. Jadi orang di bawah tuh kayak lagi nyari makan di atas ke bawah. Terus dia, oke ya ketemu. You from Tahun berapa? udah lama banget dari gua SD. Sebelum malah. Oh iya. Terus ketemu di bawah, dia bilang ada satu desa yang indah, dia bilang. Terus itu boleh nggak tunjukin gua? Udah teman-teman, kita sudah sampai di pos 5. Walaupun napas agak ngap, tapi hati tetap luar biasa. Terus kita mau kemana dia abis ini? Kita akan ini kan lonceng ya. Yoi. Kita ada lonceng yang akan sebagai tanda. Gue datang nih, kata gue. Benar. Iya, nanti benar disambut. kan? Benar, nanti disambut. Betul. Nanti Disambut ada apa disambit? disambit. Fix. Disambut. Gitu. Langsung mati ya habis itu. Jangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah sudah sampai di pos 6 teman-teman. Terus tadi udah ngeliat juga apa tempatnya? Werebonya. Ada punya. Perusahaan ketutup awan. Iya, nggak masuk juga negeri ketutup awan gimana?
Oh iya. Ini di atas awan ya. Negeri ketutup awan ya. Oh. Kita tinggal sedikit lagi nyampai di pos terakhir. Terus nanti akan membunyikan lonceng. Semangat. Ya, jadi kalau bisa lo gepak dia bau nanti. Oh iya. Iya, dia hewan yang bau. Nah, kopinya ini udah dipetik. Kebetulan ini udah dipetik tuh. Nah, dia nanti jadi biji kopi. Itu Bisa ketika gue dikeringin. gini nggak? Gatal nggak? Enggak sih, coba pahit dia. Agak manis-manis. Segar banget. Coba Bau anjir. dicium sama dia. Bau. Bau. Nah juga. Bau tahu. Dia udah kebiasaan yang filter. Nggak bisa. Ini guys, perbedaan orang kota sama orang kampung. Kalau orang kampung, minum tuh langsung minum aja. Bener, maaf ya guys ya. Nggak pakai cium-cium. Maaf, ini agak sensitif ini. lambungnya. Gitu. Ketahuan kan? Udah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai. Mana pentungannya di? Itu. Ayo. Let's go. Kita udah sampai di pos terakhir. Posnya adalah rumah kasih ibu. Terus di sini ada pentungan. Ada pentungan. Ini nanti kita kayak apa di? Kita Kita kayak ngasih tahu ya. Ngasih tahu bahwa kita tuh udah datang di sini. Oh, pakai ini. Pakai ini. Kita kayak apa tadi namanya? Kalau misalkan mau masuk. Mau masuk, kita harus pentongin dulu. Oh, kita kayak peresmian, Iya, ayo. peresmian, Dua tangan. Oke, 1, 2, dua, 3. Oh gitu. Oke. Nggak ada ganjal atau genap Nggak ada ya? ganjal atau genapnya. Oh, oke. Kalau gini boleh nggak? Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takutnya dia ngomel, apaan sih? Tahu. Teman-teman selamat datang. Inilah dia. Wairebo. Demi Allah ini adalah kali pertama gue ke Wairebo dan gue speechless banget. Definisi negeri di atas awan banget. Itu paling tengah, jadi ini tuh ada filosofinya guys. Jadi yang paling tengah itu adalah rumah ketua adat. Kalau apa namanya ada kumpul atau rapat itu biasanya di sini. Gitu. Apa yang pandai dihitung? Lapan atas. Lampu bilang baru. Foto. Oleh nikah gitu atau pangkahalang. Nikah gitu atau apa ti. Orang ting kali girong agung garing. Itu ya atau Jakarta koli. Itu ya Labuan Bajo koli. Anak baras. Buat juga. Jadi tadi kita habis didoain sama ketua adat di sini guys. Terus habis itu nanti kita boleh ngunjungin rumah warga, kita boleh makan di sini. Nanti di sini ada tempat penginapan juga ya. Yo, betul. Penginapan. Wih, Allah Akbar. Kopi ateti. Kopi dari sini tuh katanya khas. Itu kopi. Iya, kopi. Oh, itu kopi. Sekarang kita mau makan dulu guys. Sekarang kita mau makan dulu sambil kita ngeliat daerah-daerah sini. Halo. Halo. Have you guys been eating? Yes. Already. Where do you came from? Oke. Makan. Ya, mari. Apa namanya? Kita habis ketemu sama ketua adat, terus kita masuk ke rumah penginapannya. Terus kita makan dulu. Dan kita makan. Karena sudah lapar. Telur, sayur bening, sambal, sama nasi. Tapi ini enak banget karena kita capek banget. Dan di sini katanya jangan berharap ngambil ayam, dapat ayam atau segala macam ya. Karena emang makanan di sini itu ya sustainable lah. Betul. Ini kopi hitam. Bukan, ini kopi putih. Kalau di luar tuh dingin, di dalam di sini tuh hangat. Ada yang meluk berarti bang? Enggak. Oh enggak, beda. Tapi katanya di sini dia dikeringinnya dalam rumah ini. Jadi kayak dijemurnya tuh dalam sini. Oh ya, kalau di luar kan, misalkan di luar hujan, otomatis dikeringin di dalam. Oh, tapi Dia lebih lama di dalam. Ya, Oh, sampai berbulan-bulan. enggak juga sih. Oh, enggak juga. Oh, Paling berhari-hari. Gua yang kena. Soalnya beda-beda guys. Gua dulu tuh pas di ini dibilang berbulan-bulan loh. oh. Iya. Ini cara baru mereka. Bisa jadi. Jadi, terus kalau luwaknya ini dipelihara apa luwak liar? Biar Liar?
Kalau kedapatan ditembak. Iyalah, makanan sehari-hari keluar. Hah? Enak gak? Enak Bang. Dibakar apa diapain bumbunya? Iyalah Bang, masa nggak dibakar? Hah? Makan. Gimana? Jadi luwak itu makanan sehari-hari. Iya, kalau misal kedapatan lagi ini makan kopi itu. Heeh. Oh. Dok, manfaat luwak tuh apa sih, Dok? Nggak tahu ya. Kalau bisa Kecuali tainya kita tahu. Bener kan? Bener kan? Allahu Akbar. Kita lihat. Serem banget. Serem banget. Jangan mulai. BPJS gua nggak ada. Guys, ini udah too much banget sih. Gue nggak bisa lebih daripada ini. Tapi ini ada 5 lantai. Kalau mau nginep di sini, dengan 1 juta semalam per orang. Tapi nanti lo bakal dapat makan juga di situ. Terus, ini gue udah kayak yang punya acara TV ya. Selamat Iksan TV. Gitu. Terus habis itu, ini tempat buat ininya. Ini buat jualan segala macamnya. Oke, kita akan ngebahas tentang sejarah Werebo. Jadi sejarahnya adalah mereka tuh sebenarnya adalah membuat ini tuh karena kabur dari peperangan. Tapi karena mereka tuh akan kepercayaannya dengan roh itu kuat, makanya mereka tuh membangun ini. Jadi mereka tuh sebenarnya kalau didengar ya, itu membuatnya itu ada dari campur tangan dari roh-roh juga gitu. Makanya ini sakral banget. Dan ini juga nggak, ini tuh disakral banget. Ini nggak boleh kita sentuh. Tuh. Tapi mereka tuh juga selain rumah yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, ada rumah-rumah kecil di bagian bawahnya. Benar. Buat rumah mereka masing-masing gitu. Tuh. Dan di sini tuh masih pakai kayu untuk bakar, untuk hidupin api dan sebagainya. Tuh. Inilah yang buat sebenarnya Werebo tuh terkenalnya negeri desawan. Makanya pas kabut itu kalian harus datang. Oh, itu ada tenun. Ada. Coba kita lihat. Nah, salah satu yang mereka lakukan di sini tuh adalah menenun. Ini si Mama. Lihat-lihat nggak apa-apa ya? Iya. Ini kainnya bahannya apa, Mama? Benangnya kami beli. Oh, benangnya beli. Ini buat shal. Oh, shawl. Ini Mama ini yang ada buat kain. Oh. Oke guys, kita udah selesai di Werebo dan kita akan balik ke bawah. Kita akan betul. Kita akan bertani di sini. Emang kita konsepnya adalah berkebun. Oh, gitu. Walaupun kita ini posisi lagi kabut banget, teman-teman. udah kayak siapa kita? Ini bukan kamera gue yang buram ya, tapi emang ini beneran kabut. Nah, setelah kita tadi udah ke Werebo, kita lanjut turun ke bawah. Kita nggak nginep guys, soalnya mahal. Jadi kalau misalkan lo pengen nginep, itu sekitar 1 juta per orang lah. Tapi lo juga bisa PP kayak kita. Jadi cuman makan, foto, terus lanjut balik ke bawah. Kita makan guys, makan malam, nasi merah. Nasi merah. Ini ikan apa nih? Nggak tahu gue. Kalau ini ikan apa? Ikan denpati. Sumpah, gue tuh bingung banget. Yang lain pada letbong, gue doang yang kayak Islami gitu ya. Gue kayak istiqomah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Nah, pagi ini kita rencananya bakal menuju ke Bucamola, sebuah pulau yang ada di tengah laut yang viral belakangan ini. Cuman emang harus pagi-pagi guys ke sana karena ombaknya dia agak kenceng. Nanti kita bakalan nyewa 1 kapal dan biasanya juga ada sama tour guide-nya juga. Kita ke Nuka Molas. Jadi Nuka Molas itu adalah suatu pulau yang cantik karena berasal dari namanya Nuka, yaitu pulau. Molas itu adalah cantik. Makanya namanya Pulau Cantik dari Flores. Jadi guys, kalau bakar ikan di sini tuh kayak gini. Ini namanya mana api. omnya tadi? Api bakar ikan. Api bakar ikan deh. Kita mau kemana? Kita mau ke Molas. Hari ke berapa? Hari ke selanjutnya. Kita mau ngasih adik-adik. Let's go. Ini. Mana adiknya? Tangan kok, bodoh gitu. Tidak apa-apa, bilang apa? Iyo, mana lagi? Mana adiknya? Kasih. Hah? Nah, J. Pelampung, safety first. J. Kata kita. Kita naik itu, J. Baru ke perahunya, J. Lo lihat? Iya, lo lihat. Gua lupa ada mercusuar di sana. Ntar kita ke mercusuar itu. Gitu. Jadi kita bisa naik di atasnya, guys. Gitu. Biar melihat view dari apa fungsi mercusuar? Fungsi mercusuar itu supaya dia melihat radar dari kapal-kapal yang ada. Gitu.
Selain itu apa lagi Wah, fungsinya? saya nggak tahu ya. Lipan ya. Dadar itu yang buat perempuan ini kan. Cadar. Ya, ntar kita ke Pulau Cadar. Oh iya. Padar. Padar itu kalau api ada padat, kita harus padarin. Padamin. Oh, Allah, astagfirullahaladzim. gokil ini. Jalannya definisi berbatuan, guys. Ini antara panas ini sama panas matahari ya? Iya. Kita naik ini. dong. Bener, Bas. Nah, Dok, ayo lo. Dok, ayo lo. Oh, sini. Dok. Lihat sini, Dok. Dok, ayo lo, Dok. Dok, lihat sini, Dok. Gak bisa balik. Tapi fun fact-nya adalah dulu tuh kakek gua kan TNI kan. Ah. Terus lo tau nggak apa namanya pertempuran Trikora? Tahu. Tahu kan? Tahu. Jadi yang kayak pembebasan Irian Barat gitu lah dari penjajahan Belanda. Nah, bapak gue itu ada di kapalnya kakek gue tuh ada kapalnya Yosudarso. Jadi pas kapalnya itu tenggelam, kakek gue tuh yang selamat salah satunya. Jadi dia berenang di tengah laut sampai ke suatu pulau. Terus pulaunya itu dia nggak tahu. Jadi dia di tengah laut tuh beneran berenang. Dia cuma ngebayangin ibunya doang. Berenang sampai ke pulau. Katanya sampai setengah hari atau berapa lama gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya dia ditawan sama Belanda. Jepang pokoknya ditawan sama penjajah. Berarti kalau misalnya lo tenggelam, lo bisa survive sampai pulau sana. Oh, kan lo ada gennya. Ya Allah, jangan siksa hambamu ini ya Allah. Asik. Oke guys, kita akan menuju ke Luka Molas. Luka Molas. Oh siap. Aduh, putus tali gas lagi dong. Aduh. No, ayo dong. Ayo lo dong. Dong, putus tali gas dong Di yuk. tengah laut lah, bukan di tengah pulau. Dong, lihat dulu. Harus behave. Dong. Kita tetap tenang. Ayo lo. Dong. Dia udah mabuk. Tetap tenang. Dong, Semuanya harus ayo lihat tetap tenang. Kita semua harus tetap tenang. Tenang. Ya udah, Tenang. tenang. Dorong sih. Lu kalau mobil mogok gimana? Lu dorong kan? Ini lu dorong nih fix. Maksud gue kalau mau tengah jalan kan bisa nih Bisa. kita dorong ya. Kalau buat tengah laut kan konsepnya gimana ya? Nah, nggak apa-apa, tetap tenang semua. Tidak boleh panik karena panik tidak akan menyelesaikan masalah. Betul. Betul. Apa orang lagi nyelam? Itu ngapain? Dia nembak ikan. Jadi dia nyelam, terus dia nembak ikan. Tuh. Kenapa nggak dijaring aja? Karena biar nggak merusak ekosistem. Ya, makanya ditembak ikannya. Jadi dia bisa milih minimal 2 atau 3 ikan aja. Sisanya dia nggak. Itu buat makan sendiri apa Ya. buat jual? Buat jual yang makan sendiri. Itulah kenapa kita harus jaga ekosistem. Kayak makan, ambil semuanya. Orang kalau sekolah, tuh lihat rumahnya jarak jauh, dia jalan sampai sana. Itu gimana? Terus kalau mau beli kebutuhan pokok harus ke sana dulu. Harus sana dulu. Itu bisa makan waktu 4 sampai 5 jam. Itu kayak ketimpangan aja gede banget ya. Even di NTT ini sendiri dari satu pulau ke pulau lain aja susah banget gitu. Betul. Kalian motor-motor gitu. Gimana kita? Kita di pantai yang tidak ada orangnya sama sekali. Ya perlu kita juga kasih penasaran kan. Oh, betul. Sebelah nanti di bawah itu kita bisa foto dari laut. Oh, siap. Jadi kata tour guide kita guys, itu tuh harus dikasih penasaran. Jadi kita nggak boleh di-spill terus. Gue udah bawa Yo semangat. tasnya Rotoriksa. Hati-hati belum lunas cicilannya. Belum. Boleh. Aman-aman. Yuk. Lu.
gue bawain tasnya dia guys. Nah, Kita ini orang namanya pejabat. tuh kan. Kita harus Lo lihat kapan lagi lo lihat kapan lagi pantai sebening ini lo lihat. Tuh. Bagus banget, Jir. Jadi teman-teman, ini kita sama bapak-bapak, sama om-om Bener. nelayan ya. Sama om nelayan. Kita diajak untuk ke satu tempat, tapi kita tidak kasih tahu karena kita harus dikasih penasaran. Dikasih penasaran. Betul. Tuh. Ini pulau nggak ada penghuninya. Penghuninya dikit doang. 2 bot aja Mas yang kita ini kasih tarifnya 500. Oh iya. Nah, guys, katanya tai sapi bisa bermanfaat buat skincare. Bisa. Coba kita lihat ada nggak jurnal penelitiannya di sini. Ya, kita lihat ya nanti ya. Kita lihat. ya. Let's see. Sampai nggak ada berarti kita dikasih 10 juta, guys. Oh jangan, belum ada segitu. Mohon maaf. Kenapa emang yang lo baca apa di PubMed itu? Hah? Yang Gue lo bilang baca apa di PubMed? dia sebagai antioksidan. Terus sebagai antibakteri. Gitu. Lah kan dia bakteri tai. Hah? Enggak, kalau udah dia kering kan enggak. Oh, terus dia apa diminum apa diolesin? Diolesin makanya coba. Ayo coba. Makasih. Coba. Jadi itu pulaunya katanya kalau nyebrang ke bawah dia 6 jam, guys. Langsung mengalihkan pulau topik. kecil ini. Langsung mengalihkan topik. Om, dia pernah makan lontar. Pernah nggak lo? Pernah nggak makan lontar? Kalau gua jawab gak pernah, makin dibully gua. Sumpah serius kan? Lontar tuh kayak dia, ntar deh kita coba ya. Semoga ada ya. Awas jangan jauh. Apa namanya dia tuh? Iya. Bentukannya kayak bulat, warna hitam. Sabar pertama kali. Dalamnya tuh kayak kolang-kaling tapi gede. Tapi enak. Dia tuh kayak berair gitu loh. Ada, karena Iya putih tapi pas lo makan dia tuh dalamnya ada airnya. Berarti aman om ya? Sama om aman. Tinggal kita ada dua pilihan. Ada 2 pilihan. Mau nyebrangnya pakai bot. Mercusuar. Kita dibawa ke mercusuar. Siap. Ini buat apa om? Mercusuarnya om? Buat apa mercusuar? Oh, buat nanda ini ada pulau. Jadi kita ke sini guys, ke mercusuar. Soalnya katanya udah ada dari tahun 1645. Gak sih, gue bohong. Gue tanya dari kapan. Ini kita naik ke atas guys. Ini udah dari kapan om? Ini dari kapan? Mercusuarnya dari kapan om? Dari tahun berapa? Zaman Belanda kah? 2000? Oh, tahun 2000-an. Ceritanya lagi sore. Sore dari masa depan. Asik. Kita sudah sampai di hampir puncak. Tapi kata omnya, ini tempat yang cocok untuk orang putus cinta. Berbahaya kawan-kawan, jangan. Jadi, buat Dr. Alif, kalau putus cinta ke sini. Betul. Jangan kalau di rumah-rumah, Sa. Jangan lupa ke psikolog sama psikiater juga ya. Karena kita butuh professional help. Ini ambilkan bulanmu. Teman-teman, inilah dia Nucha Molas, Jurassic Park from Indonesia. Guys, kita lagi ada di Mercusuar. Sini sama Om. Rayep. Om, ini apa Om? Mercusuar. Terus view-nya apa Om? Itu apa namanya Om? Mana? Kok kayak tebak-tebakan kita? Itu Nucha Molas. Terus ini? Nucha Molas. Pantai Nucha Molas. Om udah berapa lama Om? Sudah ya semenjak dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Kerjanya emang bawa pariwisata atau nelayan juga? Nelayan. Nelayan juga ya. Juga. Berarti kalau om misalnya tidak bawa pariwisata, kerjanya nelayan. Oh, ya. Terus kalau misalkan di sini nggak semua orang ya bisa bawa ke Mercusuar ini Om? Hanya orang-orang tertentu aja Om ya. Ya, tuh. Jadi guys, emang sebenarnya nggak semua orang tuh apa namanya tahu ada tempat Mercusuar ini, dan ini salah satu best view di mana kalian bisa ngelihat ada Nucha Molas, bukan Nuka Molas ya, tapi Nucha Molas. Terus depannya itu langsung pantai Om. Pantai. Karena guys, Nucha ini dinamakan Nucha Molas. Nucha itu adalah yang pulau. Jadi Molas itu artinya cantik. Jadi pulau yang cantik karena seindah ini guys. Pulau cantik. Pulau cantik. Kenapa disebut cantik? Ya karena kalau lihat dari bukitnya, dari pantainya itu benar-benar view-nya secantik itu. Dan dia kayak katanya Moana ya, Moana Indonesia ya. Indonesia. Dia kayak tiduran gitu di depan. Dan dia kayak Jurassic Park gitu. Makanya lo lihat deh di sini ada kayak savana, ada pohon-pohonnya. Kurang dinosaurus aja. Apa kita taruh di situ ya? Toys Kingdom bisa masuk sini? Bisa. Tuh. Gitu guys. Kalau di sebelah nanti kan kita lihat di sebelah bukit itu ada lubang 2. Kayak mata bukit itu. Oh iya. Bukan mata ikan. Bukan. Bahaya kita Om. Bahaya. Tapi kata orang tua dulu kan di depan bukit itu
kayak bentuk bekas pemboman begitu. Iya betul. Ada 2 lubang di depan bukit. Makanya itu yang kita akan pergi nanti. Iya. Siap. Kita foto-foto di sana. Kalau ini mahasiswa yang bangun Belanda atau siapa Om? Orang Indonesia kita. Orang Indonesia. Dan itu sudah sejak tahun berapa Om? Tahun 2000, ya pokoknya 2000-an ya. 2000-an. Dan masih kecil ya? Masih segini Om. Oh masih segini? Masih SMP. Oh masih SMP. Berarti segini ya? Ya. Itu belum anak-anak, dari anak-anak tuh? Belum. Ayo dong, foto-foto. Mana? Sapi, ini Dokter Iksan. BTW tahu nggak sih? FYI sapi penyakit antrak itu ada di daerah Jawa. Jadi antrak itu dia ada di pokoknya antrak itu dia pernah sampai kejadian yang luar biasa di mana masyarakat tuh waktu itu lagi ada wabah penyakit antrak sehingga sapi-sapinya kan mati kan. Sedangkan masyarakat itu menjadikan sapi sebagai sumber pendapatan utama mereka atau enggak tabungan. Terus habis itu karena ada wabah itu sapinya pada mati dikubur tapi sama masyarakatnya digali lagi. Digali. Persis kejadiannya di sini tuh. Oh iya Om. Wabah sapinya. Terus habis itu digali lagi, sapinya dimakan lagi. Nah, di sini tidak begitu. Iya, dimakan lagi terus akhirnya nyebar deh penyakit antrak itu sampai ke berbagai macam daerah karena dia dijual lagi juga gitu. Salah satunya adalah karena kemiskinan guys. Soalnya sapi itu tadi sebagai sumber pendapatan dan sebagai tabungan mereka. Jadi mereka tuh kayak sayang gitu loh. Kalau sapinya cuma dibiarin mati dikubur aja. Ya, Bapak. Wah, anak kampung ya. Anak kampung. Tolong. Anak kampung mampun lah. Anak kampung. Kualat. Lo rekam gak tadi? Teman-teman selamat datang di Nucha Molas. Nucha Molas ini adalah pulau yang artinya apa, Di? Pulau yang artinya Nucha itu pulau, Molas itu cantik. Karena dia bentuknya tuh kayak putri yang tertidur yang lagi cantik gitu. Jadi kayak begini. Dan kalau kalian lihat di sini kayak bentukan mata, ada bentukan hidungnya, kemudian ini adalah kepalanya dan ini ada 2 tangan dia yang sedang tertidur. Inilah Indonesia. Indonesia kita. Congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies. Jadi guys, aku tuh cukup kasihan sama nelayan-nelayan. Tahu nggak kenapa? Karena mereka itu beresiko mengalami gangguan pendengaran di masa depan. Karena setiap hari harus dengerin mesin kapal yang kenceng banget. Bahkan kalau kalian tahu, pas mesinnya lagi nyala itu, suara kita bisa nggak kedengar sama sekali. Nah, kondisi kayak gini bisa menyebabkan noise induced hearing loss atau kita sebut sebagai NIHL. Sebuah kondisi penurunan kemampuan pendengaran secara permanen atau sementara akibat mendengar suara yang kencang dalam waktu yang lama. Nah, suara kencang itu dia bisa menyebabkan kerusakan pada saraf telinga bagian dalam atau bagian sel di telinga kita. Nah, kalian tahu nggak sih NIHL ini sebenarnya bisa juga disebabkan karena kebanyakan pakai earphone. Jadi sebetulnya ada batasan waktu untuk menggunakan earphone setiap harinya, yaitu nggak boleh lebih dari 60 menit sehari. Jadi kalau misalkan kalian kebiasaan pakai earphone setiap hari, ya udah usahain nggak boleh lebih dari 60 menit ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selamat petang teman-teman. Kita hari ini akan menyusuri lembah dan parit untuk menuju ke Plias. Tuh. Apa itu Plias? Artinya kalau kita mandi di sana, semua sakit itu tempias semua. Sakit hati juga termasuk. Ya bisa, sakit hati ya. Tuh, sakit gigi. tahu gigi. Kau kan bekarang, kau gigi kau kan? Korang yang ini sakit. Hari ini kita hanya trekking 5 menit, guys. Ada bulan. Lo tau nggak lagu bulan? Bubui bulan. Tahu nggak? Nggak. Ih, sumpah tahu. Kenapa dia dinamakan sebagai itu, Om? Dan kenapa rame? Ya, karena ada satu hotspot itu untuk tempat foto, view-nya bagus. Oh, view-nya bagus. seperti kolam di atas awan. Itu namanya itu kolam di atas awan. Ya. Oh. Kolamnya itu kecil aja.
kecil aja, Kesmana, Om? tapi Segini, view bagus, fotonya itu bagus. Kolamnya segini Om, kecil. Tidak. Oh, lingkar. agak besar ya? Iya, agak besar sedikit ya. lah. Oke lah. Ada ikannya nggak Om? Enggak ada, cuma ikan kecil-kecilan aja. Oh, ikan kecil-kecil. Berarti ada dong Om? Ya? Kan ada ikan? Ya ada sih, Oh, tapi ada. tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak juga. Iya. Maaf ya J, bukan eskalator J. Sorry Kita J. nggak di kota Casablanca J. Tapi masih bagus Om. Sorry begini. Ini karak bome. Ini kata gua pemerintahnya. Kalau harusnya kami bikin tadi lift lama. nih. Masa tangga tanah. Lama dia Pak. Iya. Berbo. Tahu nggak dia bilang apa? Apa? Trekkingnya nggak susah itu ya? 5 minutes later. Tuh. Oh. Nggak ada apa-apanya sih ucap kameramen kita teman-teman 10 nggak ada nyampe 10 menit yang lalu, 3 menit yang lalu. Bu, kalau kita biasa. Ini kami lako-lako Kecuncap Lias. go. Go. Kita sudah sampai. Ternyata konsepnya adalah ini kolam. Wow. Kolam ikan bukan. Kita sudah sampai guys di air terjun terakhir. Ternyata bagaimana? Lumayan bagus. bagus. Gitu. Good, ada kolam ikan Ada kolam di sini. ikan di sini, betul. Ada air terjun. Betul. Ini konsepnya tuh dia di tengah-tengah antara dua perbukitan. Betul. Terus biasanya kalau siang ini ada awan ya. Awan tuh. Nah, begitu deh lebih kurang perjalanan kita di Werbo dan Nuka Mola. Seru banget, tapi yang lebih seru tentunya pas hari besoknya dong. Ya iyalah, kita tuh di NTT 10 hari bos. Jadi habis ini kita bakal ada keseruan lagi di vlog selanjutnya. Jadi jangan lupa nonton ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di vlog berikutnya. Bye-bye.